Lama ya. Nih. Izin share screen ya. Udah terlihat, Mbak? Sampun? Sudah, Bu. Sudah. Tok Sudah. tulisan ya. Sudah. Sudah ya. Baik, kita mulai saja ya. Karena nanti 7:30 ada bimbingan manajerial. Ini nanti biar saya aja yang baca, biar cepet nanti teman-teman jawab ya. Kalau memang ada yang perlu dibahas, nanti kita bahas ya. Untuk soal nomor 1, seorang ibu usia 23 tahun datang ke BPS ingin konsultasi mengenai pemakaian alat kontrasepsi, baru menikah dan belum ingin memiliki anak, sehingga tujuannya adalah untuk menunda kehamilan. Hasil pemeriksaannya dalam batas normal, tidak ada kelainan dalam pemeriksaan fisik, dan bidan memberikan konseling. Kira-kira untuk jenis konseling yang harus diberikan oleh bidan adalah, jawabannya apa? Konseling awal. Konseling awal ya. Setuju semuanya konseling awal ya. Karena pasien ini baru pertama kali, maka konseling yang kita berikan adalah konseling awal. Tujuannya untuk apa? Menentukan metode apa yang akan dipilih. Jadi di sini kita tugasnya adalah memberikan konseling tentang berbagai macam alat kontrasepsi sesuai dengan tujuan pasien menggunakan alat kontrasepsi tersebut ya. Jadi kalau pertama kali datang, kemudian dia sebelumnya tidak pernah menggunakan KB apapun, maka dia memerlukan edukasi atau KIE tentang bermacam-macam alat kontrasepsi sesuai dengan tujuan pemakaian. Jawabannya adalah konseling awal ya. Kemudian soal nomor 2, seorang ibu usia 23 tahun datang ke klinik untuk konsultasi mengenai pemakaian alat kontrasepsi. Ia mengatakan bahwa ia baru menikah dan belum ingin memiliki anak, sehingga membutuhkan alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan. Tanda-tanda vital dalam batas normal, tidak ada kelainan dalam pemeriksaan fisik. Bidan akan memberikan konseling. Apakah isi dari konseling tersebut? Jawabannya apa? Metode KB. B ya, semua jenis Metode KB pilih. ya. Karena apa? Karena dia juga sama, belum pernah memakai alat kontrasepsi apapun. Jadi kita harus menggali apa yang diinginkan oleh pasien, kemudian kira-kira nanti secara objektif kita menjelaskan pasien sendiri yang akan memilihnya ya. Untuk soal nomor 3, seorang perempuan umur 32 tahun, P2A0, nifas 6 minggu, datang ke BPM untuk konsultasi KB. Hasil anamnesis berencana ASI eksklusif, ada riwayat penyakit panggul, dysmenorrhea, belum haid, dan belum berhubungan seksual. Hasil pemeriksaannya hipertensi, tensi 170/100, kemudian tinggi fundus uteri tidak teraba, maka metode alat kontrasepsi yang paling tepat pada kasus tersebut adalah nol ya. Karena di sini ada malah Pak Ayudi. Ayo. Mal karena pernah ini riwayat infeksi panggul. Betul ya. Karena ada infeksi panggul, jadi kontraindikasi untuk pemakaian IUD dan juga kontraindikasi untuk pemakaian hormonal karena tensinya 100 ya. Baik, sudah paham ya.
Untuk soal nomor 4. Seorang perempuan umur 25 tahun datang ke BPM mengeluh memakai kontrasepsi tapi ingin yang tidak mengganggu produksi ASI. Hasil anamnesisnya melahirkan 6 bulan yang lalu, saat ini memberikan ASI eksklusif, belum pernah haid. Hasil pemeriksaannya tensinya 150/100, maka alat kontrasepsi apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? KDR. Betul ya, AKDR, karena AKDR tidak mengandung hormonal, sedangkan pasien mengalami tensi yang tinggi ya. Kemudian karena sudah 6 bulan, maka sudah tidak efektif lagi menggunakan metode Malam. aminorelaksasi ya. Ya, betul ya. Jadi soalnya mirip-mirip, tapi ternyata jawabannya bisa berbeda. Ya, yang satunya karena dia sudah 6 bulan, maka tidak boleh mal. Kemudian yang satunya belum 6 bulan, tapi dia ada penyakit radang panggul. Seperti itu ya. Untuk soal nomor 5, seorang remaja putri umurnya 17 tahun datang ke PMB dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Ganti pembalut 3 kali, tidak ada nyeri, kemudian pemeriksaan fisik dalam batas normal, tidak ada benjolan pada payudara, abdomen juga tidak teraba massa, maka diagnosis yang tepat adalah Hipermenore. iya, betul, hipermenore ya, karena haidnya sudah 10 hari. Jadi kalau amenore itu tidak haid, hipermenore itu haidnya memanjang ya. Kemudian kalau hipo itu sedikit, kalau oligo itu berarti jarang, artinya siklus haidnya lebih dari 35 hari. Kalau polimenore berarti siklus haidnya pendek. Ya, kurang dari 21 hari ya. Sudah paham ya? Kemudian untuk soal nomor 6. Seorang perempuan 25 tahun datang ke BPM tidak haid selama 2 bulan. Mengeluh sakit perut bagian bawah, mengeluarkan bercak coklat, hasil pemeriksaan dalam, belum ada pembukaan, nyeri goyang porsio positif, planotes positif. Diagnosis apakah yang tepat untuk kasus di atas? Haid. Jawabannya? Yeah. Jawabannya ya. Jadi cirinya KET itu ada 3 ya. Plasmatesnya positif, kemudian 2 ada keluhan nyeri, ya, terutama ketika porsionya itu dipinggang. Kemudian perdarahan yang keluar hanya sedikit. Itu adalah kehamilan ektopik terganggu. Kalau kehamilan ektopik saja, biasanya kalau ektopik saja itu diketahui karena dari hasil USG. Kadang-kadang belum belum ada nyeri, itu sudah ketahuan bahwa dia ektopik. Kenapa Bu kok tidak abortus iminen ya? Karena kalau abortus iminen itu ditandai dengan pengeluaran darahnya sedikit, kemudian ada mules, tidak ada pembibitan, tapi tidak ada keterangan ada nyeri goyang porsio. Kalau nyeri goyang porsio itu adalah ciri khas pada pemeriksaan VT pasien dengan KET ya. Kemudian jika sudah KET-nya sudah pecah, nanti bisa menimbulkan perdarahan di dalam, bisa salah satu cirinya nyeri yang disertai dengan sampai pasien itu shock ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah kehamilan ektopik terganggu.
Untuk soal nomor 7, seorang perempuan umur 20 tahun, G1, hamil 27 minggu, datang dengan keluhan perut terasa mules, sesak, nyeri ulu hati. Hasil anamnesisnya bayi sesak nafas dan bayi bergerak sangat aktif. Tanda-tanda vital dalam batas normal, presentasi bokong, TFU 2 jari di atas pusat, DJJ-nya normal. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya A. A, Bu. ya, setuju ya, semuanya A ya, yaitu dengan mengatur posisi tubuh ibu hamil atau postural management adalah teknik untuk mengubah posisi janin dari sungsang ke posisi kepala. Dengan mengatur posisi ibu hamil saat berbaring atau duduk dan posisi knee chest atau menungging untuk mengatasi bayi sungsang ya. Karena dengan cara ini akan terpengaruh oleh gravitasi bumi untuk mengubah posisi kepala bayi ke arah bagian terendah atau ke arah serviks ya. Kemudian untuk soal nomor 8, seorang perempuan umur 24 tahun dengan G1 usia kehamilannya 8 minggu datang ke PNP dengan keluhan mual sejak 2 minggu yang lalu dan muntah hebat sejak 2 hari. Hasil anamnesis nafsu makan menurun, nyeri pada epigastrium, hasil pemeriksaannya KU-nya lemah, tensinya 100/70, nadinya 98, suhu 37, turgornya menurun. Apakah faktor predisposisi pada kasus tersebut? Jadi pasien ini mengalami hiperemesis. Faktor predisposisinya pada kasus ini apa? Ayo dijawab. Halo? Nutrisi. Nutrisi, apakah di situ ada yang Salah ya, menyebutkan Bu. bahwa D. apa? D Salah apa nih. E? Primi gravida. Ya, betul ya. Jadi berdasarkan tanda-tanda kasus di atas, ibu hamil tersebut mengalami hiperemesis. Faktor risiko terjadinya hiperemesis adalah hamil pada usia yang sangat muda, pertama kali kehamilan atau primigravida, kehamilan dengan obes, mola, gemeli, dan pernah mengalami hiperemesis pada kehamilan selanjutnya ya. Jadi jawabannya adalah E, primigravida. Ya. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 9. Seorang bidan ditugaskan di daerah yang terpencil merupakan wilayah endemik malaria. Berdasarkan keputusan Kepala Puskesmas, bidan harus bekerja dengan petugas kesehatan lainnya. Wajib untuk membagikan kelambu nyamuk anti malaria kepada masyarakat, khususnya kepada semua ibu dalam masa kehamilan. Karena hal tersebut merupakan salah satu program dari Puskesmas. Apakah jenis peran bidan yang dilakukan pada kasus tersebut? Pelaksana. Pelaksana? Pelaksana. Apa pengelola? Apa yuk? Ya, jadi peran bidan terhadap profesinya itu ada sebagai pelaksana dengan kegiatan menerapkan manajemen kebidanan, memberikan asuhan kebidanan, melakukan kolaborasi dan rujukan. Pengelola dengan kegiatan mengembangkan pelayanan dasar kebidanan, berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program pendidik dengan
melaksanakan program ya. Kemudian sebagai pendidik dengan kegiatan memberikan pendidikan dan penyuluhan, melatih dan membimbing kader. Ya, kemudian melakukan investigasi atau penelitian berdasarkan dari kasus tersebut dikatakan bahwa bidan harus bekerja sama dengan tim petugas lain untuk membagikan kelambu nyamuk. Berarti jawaban yang paling tepat adalah sebagai pengelola ya. Untuk soal nomor 10, seorang bidan umur 24 tahun dengan G1 umur kehamilannya 6 bulan. Datang ke puskesmas untuk pertama kali dengan keluhan sering kram pada kaki dan sedikit bengkak. Hasil anamnesis ia merasa khawatir dengan kondisinya. Hasil pemeriksaan TTP dalam batas normal, TFU tinggi pusat. Apakah jenis kunjungan pada kasus tersebut? Apa? Mbak Ida, apa Mbak Ida? Satu akses. Ya, K1 akses ya. Kontak pertama kali ibu hamil dengan tenaga kesehatan tanpa melihat umur kehamilan ya. Kalau K1 murni adalah kontak pertama kali ibu hamil dengan tenaga kesehatan pada umur kehamilan kurang dari 12 minggu. Kakaknya Ndi? Sedangkan kalau keempat adalah jumlah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang keempat atau lebih. Ya, jadi pada kasus tersebut karena baru pertama kali meskipun usia kehamilannya sudah 6 bulan, maka dikatakan sebagai K1 akses. Ya, paham? Bu. Paham ya? Oke. Kemudian untuk soal nomor 11. Seorang perempuan umur 25 tahun G1P0 A0 datang ke rumah sakit dengan keluhan sakit kepala sejak 3 hari yang lalu. Hasil anamnesis tidak ada riwayat hipertensi sebelumnya. Hasil pemeriksaan KU baik, tensinya 140/100, nadi normal, suhu normal, tidak terdapat odem pada ekstremitas. Protein urinnya negatif. Apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut? Mbak Maulani, apa Mbak jawabannya? Apa jawabannya Mbak? Stasional. Iya, alasannya kenapa Mbak? Pak jawab gestasional. Cirinya apa pada kasus ini? Tidak ada riwayat hipertensi sebelumnya. Nah, terus? Protein urinnya negatif. Apalagi usia kehamilannya sudah lebih dari 20 minggu ya. Kalau sebelum 20 minggu berarti kan bisa hipertensi kronis ya. Betul? Iya, Bu. Bedanya kalau preeklamsi itu sama-sama tidak ada riwayat hipertensi tetapi ada Protein urin. Nah, sama-sama terjadi pada usia kehamilan di atas Di 20 atas 20 minggu. ya, gitu ya. Iya. Kita lanjutkan ya. Untuk nomor Nah, ini ya. Jadi hipertensi pada kehamilan digolongkan menjadi preeklamsi. Kemudian ini ada
ada hipertensi dan ada protein urin. Kalau hipertensi kronis berarti tekanan darahnya 140/90 sebelum kehamilan 20 minggu. Hipertensi kronis yang disertai dengan preeklamsi yaitu ada riwayat hipertensi, kemudian pada usia kehamilan 20 minggu semakin meningkat dan disertai dengan protein urin, maka disebut dengan superimpuls. Kalau hipertensi gestasional berarti hipertensi yang terjadi pada 20 minggu kehamilan tanpa protein urin dan tanpa riwayat hipertensi sebelumnya. Soal nomor 12. Seorang perempuan umur 18 tahun datang ke BPM dengan keluhan tidak haid dalam waktu yang lama. Hasil anamnesis lupa tanggal HPHT dan merasakan ada gerakan di perut pada hari ini. Hasil pemeriksaannya KU baik, tensinya normal, palpasi abdomen teraba, balut temen, TFU tinggi pusat, DJJ-nya 140. Berapa taksiran usia kehamilan pada kasus tersebut? Mbak 24 Mardi, minggu. 24 minggu ya. Jadi pada kasus ini hati-hati lupa, tapi pada pemeriksaan TFU adalah tinggi pusat. Dalam kondisi normal, TFU tinggi pusat adalah usia kehamilan sekitar 24 minggu ya, jangan lupa. Kemudian untuk soal nomor 13, seorang perempuan umur 37 tahun dengan G3P2A0 usia kehamilannya 32 minggu datang ke rumah sakit di antara ambulan desa dengan keluhan mengeluarkan darah dari kemaluan. Hasil pemeriksaannya nyeri pada daerah perut dan lemas. Hasil pemeriksaannya hipotensi 80/60, nadinya meningkat 120, kemudian abdomennya teraba keras, terdapat pengeluaran darah berwarna merah kehitaman. Langkah awal yang paling tepat pada kasus tersebut adalah Mbak Mardiana Melakukan pemasangan infus 2 jalur. alasannya kenapa Mbak? Karena pasiennya kan lemas, terus tensinya juga 80/60, terdapat pengeluaran darah juga. Jadi pasien ini sudah menuju ke shock kolom pindah ke jika menawar daruratan yang berhubungan dengan pengeluaran darah yang hebat disertai dengan tanda-tanda vitalnya sudah mulai mengalami penurunan, maka harus segera dilakukan pemasangan infus 2 jalur ya. Betul ya? Jawabannya C. Pada kasus kegawat daruratan yang harus diperhatikan sebelum melakukan rujukan adalah stabilisasi prarujukan, yaitu oksigenasi, hemodinamik, termasuk pemberian cairan dan observasi kesadaran. Sehingga pada kasus di atas, kondisinya sudah lemah, akan perlu dilakukan rujukan, tapi harus dilakukan stabilisasi terlebih dahulu dengan pemasangan infus. Ya. Kemudian soal nomor 14. Seorang perempuan umur 28 tahun, hamil 37 minggu, datang ke PMP dengan keluhan nyeri punggung. Hasil anamnesis, ibu merasa khawatir dengan kondisinya. Pemeriksaan PTP dalam batas normal, TFU 3 jari di bawah proses sisipoid, DJJ normal. Bagaimana cara mengatasi keluhan tersebut? Mbak Nurul, apa jawabannya Mbak Nurul? Mbak Nurul, Ya, nomor tinggi, Bu. apa Mbak? Nomor 3. Mengurangi aktivitas. Mengurangi aktivitas bisa berkurang. Kalau mengurangi aktivitas, nyeri punggung pada ibu hamil fisiologis apa patologis? Fisiologis. Fisiologis. Eh,
Jadi jawaban yang benar adalah A ya Mbak ya. Jadi perubahan hormon di masa kehamilan itu diiringi Kompres. penyesuaian otot-otot panggul karena membesarnya rahim. Menjadi faktor yang bisa memicu kemunculan sakit punggung saat hamil. Umumnya keluhan ini akan semakin terasa saat usia kehamilannya trimester kedua. Untuk meredakan kenyamanan akibat sakit punggung pada saat hamil, ibu hamil bisa melakukan pijat lembut pada punggung, kompres punggung, berbagi postur tubuh, olahraga, akupunktur, dan kalau perlu minum pereda nyeri ya. Jadi kalau pembatasan aktivitas sebenarnya tidak perlu ya. Jadi upaya untuk mengurangi nyerinya bisa dengan relaksasi ataupun dengan kompres hangat ya. Jawabannya A ya Mbak ya. Kemudian nomor 15, seorang perempuan usia 35 tahun, usia kehamilannya 34 minggu, datang ke PMB diantar oleh keluarganya dengan kondisi tidak sadar dan mengalami kejang-kejang. Hasil anamnesis mempunyai riwayat preeklamsi pada kehamilan sebelumnya. Hasil pemeriksaan tensinya 180/110, DJJ-nya irreguler, terdapat odem pada wajah dan tangan kaki. Apakah penata laksanaan awal yang tepat pada kasus tersebut? Mbak Serly, apa kira-kira jawabannya Mbak Serly? Memberikan MGSO 4, Bu. Ya. Syarat untuk pemberian MGSO 4 apa saja Mbak Serly? Masih ingat? Karena tensinya sudah 180, kemudian pasiennya sudah mengalami kejang. Ya, betul ya. Jadi pada pasien ini sudah mengalami eklamsi ya. Pada pasien dengan eklamsi maka harus diberikan MGSO4 ya. Untuk dosisnya ya, jika pasien itu belum kejang maka diberikan full dose, yaitu yang pertama dengan pemberian bokaboki atau dengan pemberian eh, per IV 1 miligram per jam. Ya, jadi kalau pada pasien-pasien yang masuk ke rumah sakit dengan preeklamsi berat, ya itu diberikan MGSO4. Dosis awalnya 1 dosis awalnya MGSO4 20% dulu ya, sebanyak 4 miligram, atau kalau memakai MGSO4 yang 20% itu sebanyak 20 cc diberikan secara IV ya, 4 gram 20% secara IV dulu pelan ya. Kemudian setelah itu baru dilanjutkan dengan dosis pemeliharaan yaitu 1 gram per jam. Bisa diberikan dengan per drip atau dengan siring pump. Akan tetapi jika sudah diberikan dosis pemeliharaan kemudian tiba-tiba pasiennya kejang, maka diberikan kembali dosis 20% sebanyak 2 gram atau 10 cc IV pelan ya. Jadi kalau untuk pertama kali pemberian MGSO4 pada kasus preeklamsi berat itu dosisnya adalah 20% 4 gram IV. Dilanjutkan 40% 1 gram per jam. Ya, sampai dengan kalau itu konservatif sampai 24 jam. Tetapi jika tata laksana aktif, artinya pasien itu dalam infarto atau diinduksi, maka pemberian dilanjutkan sampai dengan 12 jam atau 24 jam postpartum bebas kejang ya.
Jadi pemberian MgSO4 adalah mineral yang digunakan untuk mengatasi kondisi rendahnya kadar magnesium dalam darah. Obat ini juga digunakan untuk mengobati dan mencegah kejang akibat eklamsi. Pada kasus ibu hamil telah terjadi eklamsi, maka diberikan penata laksana yang tepat adalah pemberian MgSO4. Untuk soal nomor 16, seorang perempuan umur 23 tahun, G1B0, hamil 2 bulan, datang ke PMB mengeluh perasaan mual dan kadang muntah lebih dari 10 kali dalam sehari, sudah 1 bulan. Hasil anamnesis, keluhan disertai dengan tidak ada nafsu makan dan nyeri pada ulu hati. Hasil pemeriksaan tensi 90/60, nadi 96, planotes positif, mulut bau aseton, mata cekung, turgor kulit menurun, palpasi belum teraba, balut temen. Asuhan kebidanan yang paling tepat pada kasus tersebut adalah Rujukan. melakukan rujukan. Alasannya apa, Mbak? Hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum. Kemudian sudah grade berapa? Grade 3, mata cekung. Iya, betul ya. Jadi ini termasuk kategori grade 3. Karena apa? Di situ sudah ada tanda-tanda Bau aseton. ya, sudah mulut bau aseton, mata cekung, kemudian turgor kulitnya menurun ya. Jadi hiperemesis kalau hanya grade 1 masih bisa diberikan dengan edukasi. Makan sedikit tapi sering seperti itu ya. Kemudian kalau sudah grade 3 sudah tidak bisa karena makan minum sudah tidak mampu, jadi harus mendapatkan cairan infus, harus dirujuk ya. Jadi jawaban yang benar adalah D, melakukan rujukan ke rumah sakit ya. Kemudian soal nomor 17, seorang perempuan umur 27 tahun, G2P1A0, hamil 39 minggu, datang ke TPMB menyatakan bahwa perut sudah mulai sejak 4 jam yang lalu. Hasil anamnesis, nyeri di bagian punggung sampai ke perut. Hasil pemeriksaan kondisi baik, TTV normal, DCC baik. Hasil pemeriksaan pembukaan 5 cm, ketuban utuh, presentasi kepala, penurunan not 1 sampai 2. Apakah diagnosis yang tepat sesuai dengan kasus tersebut? Satu kala satu fase aktif. Jawabannya apa, Mbak? B. B. Betul, yang lainnya setuju B? Mbak Mardiana jawab apa? Kalau infartu kala 1 fase aktif deselerasi. Baik. Deselerasi itu kapan terjadinya? Ayo, jangan lupa ya. Jadi pada kala 1 itu ada fase laten, ya, permukaan mencapai 3 cm ya, langsung 7 sampai 8 jam. Fase aktif terdiri dari fase akselerasi, yaitu pembukaan 4 cm ya, dari buka 3 ke 4 itu fase akselerasi. Kemudian dilatasi maksimal yaitu pembukaan 5 sampai 9 cm ya. Kalau deselerasi itu adalah fase lambat ya. Jadi ketika sudah pembukaan 9 menuju ke pembukaan 10 itu namanya fase aktif deselerasi ya. Jadi kalau dari kasus tersebut maka jawabannya adalah D ya. Infartu kala 1 fase aktif tahap dilatasi maksimal. Ya. Masih ingat? Ya. Jadi kalau bukanya itu
dari 3 ke 4 itu fase aktif akselerasi. Kalau 5 sampai ke 9 itu dilatasi maksimal. Maksimal. Kalau sudah 9 ke 10, nah itu sudah mulai lambat. Disebut dengan deselerasi ya. Diingat-ingat ya. Jadi memang benar Ibu. ini adalah diagnosisnya infarktun fase aktif. Tapi kalau di situ ada pilihan, ada dilatasi maksimal, deselerasi, akselerasi, nah berarti pilihlah yang paling tepat ya, sama-sama fase aktif. Tapi kita lihat saat ini pembukaannya berapa. Gitu. Kalau pembukaannya 9, maka dia adalah fase deselerasi. Makanya kadang-kadang di soal itu ada pertanyaan seperti ini. Seorang ibu hamil pembukaannya 6 cm. Kapan pasien akan mengalami pembukaan lengkap seperti itu, misalkan harusnya kan 6 ke 10 kan 4 jam ya, tapi ternyata di situ pilihannya tidak ada yang 4 jam. Nah, kalau seperti itu berarti kita harus ingat bahwa fase aktif pada pembukaan 9 sampai ke 10 itu deselerasi, bisa terjadi perlambatan. Maka tinggal ditambahkan 1 jam. Jadi akhirnya nanti pilihan jawabannya adalah 5 jam ya. Yang pada fase dilatasi maksimal diperkirakan 1 cm 1 jam. Kemudian pada pembukaan 9 ke 10 itu bisa sampai dengan 2 jam gitu ya. Untuk soal nomor 18, seorang perempuan umur 24 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 38 minggu, datang ke TPMP jam 12 dengan keluhan kenceng-kenceng yang sering, sudah mengeluarkan lendir darah. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, kontraksi 4 kali 10 menit, DCC normal, PT-nya pembukaan 7 cm, bagian bawah kepala O2. Kapankah perkiraan pembukaan lengkap terjadi sesuai dengan kasus tersebut? Berapa? Jam berapa? 13.30. 13? 13.30. Ngitungnya bagaimana? Multigravida pembukaan 1 cm-nya sekitar 2 cm setiap jam. Ya. Jadinya banyak 1,5 jam. Iya, betul ya. Jadi kalau pada multigravida itu kurang lebih 1 cm-nya setengah jam ya. Jadi dari muka 7 ke 10 kurang lebih 1,5 jam. Dari jam 12 ditambah 1,5 jam adalah jam 13.30. Jawabannya B ya. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 19. Seorang perempuan umur 24 tahun dengan G1P0, hamil 38 minggu, datang ke TPMP pada pukul 6 dengan keluhan kencang-kencang sejak jam 4. Kemudian hasil pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan 7 cm, ketuban positif, penurunan kepala masuk panggul di antara tepi bawah simfisis dan setinggi spina ischiadica kanan dan kiri. Ketuban masih utuh, TTV dalam batas normal. Berapakah bidang hot penurunan kepala janin sesuai dengan kasus tersebut? Mbak Khulaifatul, berapa Mbak? Sebentar Bu. Penurunan Ya, kepala. Bapak dieling-eling biar ingat. Tinggi spina ischiadica. O2 tepi bawah simfisis setinggi spina ischiadica.
O2. Ya. Zat 1 di mana? Di atas Kalau simfisis. Iya kan? ayo, lupa ya. Lupa. Iya, kadang-kadang itu gampang-gampang malah lali ya. Karena wis tidak pernah ingat teorinya. Pokoknya kalau VT segitu sudah karena kebiasaan ya. Jadi untuk pembagian bidang HOT itu ada 4. Yang pertama HOT 1, bidang yang dibentuk oleh lingkaran PAP dengan bagian atas simfisis dan promontorium. Kalau bidang 2 itu sejajar dengan HOT 1 setinggi bagian bawah simfisis. HOT 3 sejajar dengan bidang 1 setinggi spina ischia 3. HOT 4 sejajar dengan HOT 1 terletak tinggi oskop psikis. Berarti ini jawabannya apa? O3. Nah, ya, karena di sini setinggi spina ischia 3. Ya, ingat-ingat ya. Oke. Nomor 20. Seorang perempuan usia 35 tahun, G2P1, hamil 38 minggu. Sebentar ya Mbak, sebentar ya. Telepon. Halo, Assalamualaikum. Apa Dok? Oke. Kita lanjutkan ya. Nomor berapa tadi? 19 ya? 20? Nggih. Oh ya. Seorang perempuan 35 tahun G2P1 datang ke rumah sakit mengeluh kenceng-kenceng sejak 2 jam yang lalu dan mengeluarkan cairan berupa lendir darah. Hasil pemeriksaan didapatkan KU baik, TTV dalam batas normal, DCC 140, PT-nya pembukaan 6 cm. Tali pusat mendahului bagian bawah janin dan terdapat lebih rendah dari bagian terbawah janin dan berdenyut. Diagnosis apakah pada kasus tersebut? Mbak Heryu? Apa Mbak? Tali pusat menumbung, Bu. Setuju, Mbak Dina? Mbak Yaratul Baladia setuju tali pusat menumbung, Mbak? Oke, Mbak. Ayo, di situ ketubannya masih positif. Ya, ayo. Telah menguatkan. Ayo, jawabannya apa yang betul? Kemuka, Mbak. Nah, ya, jok lali ya. Kalau ketubannya masih positif ya, itu masih dikatakan tali pusat terkemuka. Kalau tali pusat menumbung itu berarti ketubannya sudah negatif ya. Kalau masih terkemuka itu prognosisnya lebih baik, masih lebih baik daripada sudah menumbung ya, karena akan terjepit oleh bagian tubuh janin. Tapi kalau masih terkemuka dengan ketubannya masih positif, resiko terjadinya kompresi tali pusat masih lebih kecil ya. Sama-sama kondisi gawat darurat, tapi kalau masih terkemuka itu
prognosisnya masih lebih baik dibandingkan kalau sudah tali pusat menumbung karena ketubannya sudah tidak ada sehingga tali pusat tersebut bisa terjadi kompresi karena bagian terbawah janin ya. Diingat-ingat ya. Oke. Nomor 21. Seorang perempuan usia 32 tahun dengan G4P3A0, hamil 37 minggu, datang ke rumah sakit mengeluh kenceng-kenceng. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda vital dalam batas normal, palpasi abdomen, punggung janin di sebelah kanan, presentasi kepala, penurunan 2/5. His di permulaan 3 kali 10 menit, intensitas kuat dari 40 detik. Pemeriksaan VT pembukaan 10 saat ini ketubannya masih utuh. Tiba-tiba frekuensi his menjadi 2 kali dalam 10 menit. Intensitas kurang dari 20 detik selama 1 jam. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? Mbak Shirley? Apa Mbak? Ah, Apa? his Apa Mbak? hipertonik, His? hipertonik Bu. Kalau hiper itu kuat, Kuat apa ya. lemah? Iya. Apa jawabannya Mbak? Oh iya, hipertonik itu kuat. Apa jawabannya berarti? Hipo. Hipotonik apa inersia uteri? Ya, jadi pada kasus di sini adalah pada awalnya hisnya bagus. Ya, disebutkan kan bahwa pada permulaan hisnya 3 kali selama 10 menit dan lamanya 40 detik. Tetapi ketika pembukaan 10, hisnya menurun. Nah, kurang dari 20 detik ya. Jadi sempat hisnya bagus, kemudian pada pembukaan lengkap menurun. Jadi jawabannya yang benar adalah inersia uteri sekunder ya. Jadi inersia uteri hipotonik itu terjadi pada permulaan fase laten. Sejak awal telah terjadi his yang tidak adekuat, itu disebut dengan inersia uteri primer. Sehingga sering sulit untuk memastikan apakah penderita telah masuki keadaan infarktус atau belum. Inersia uteri sekunder adalah terjadi pada fase aktif kala 1 atau kala 2. Permulaan his baik, kemudian pada keadaan selanjutnya terdapat gangguan atau kelainan ya. Jadi jawabannya adalah E ya. Kalau hipotonik itu hisnya itu tidak adekuat atau hanya sebentar-sebentar saja. Nah, tapi tidak ada keterangan bahwa sebelumnya hisnya bagaimana gitu. Kemudian kalau his hipertonik, hiper itu artinya berlebihan ya. Jadi biasanya his hipertonik itu terjadi pada pasien-pasien yang mengalami diberikan induksi persalinan seperti dengan diberikan OD atau misoprostol, itu hisnya bisa menjadi hipertonik atau tidak terkontrol. Kalau yang hipotonik itu biasanya terjadi pada ibu bersalin dengan bayi besar. Nah, seperti itu. Kadang-kadang hisnya menjadi hipotonik atau dengan kasus-kasus persalinan lama itu menyebabkan karena hisnya tidak adekuat akhirnya persalinannya menjadi persalinan yang lama gitu. Ya, jelas ya? Nomor 21.
Seorang perempuan usia 36 tahun, G3P1A1, hamil 37 minggu, datang ke klinik pada pukul 14 dengan keluhan kencang-kencang dan telah mengeluarkan cairan lendir darah. Hasil pemeriksaan KU baik, TTV dalam batas normal, hisnya 5 kali selama 10 menit, selama 50 detik, DJJ-nya normal, pembukaan 6 cm, terdapat tali pusat di samping kepala. Perencanaan awal apakah yang dilakukan bidan dalam menangani masalah tersebut? Mbak Ida, apa Mbak Ida? Mbak Ida ada? Mbak Rizky? Halo? Halo? Masih ada orangnya kan? Ada Mbak, ada. Masih, Bu. Ayo, apa yo? Delta. Delta, setuju ya semuanya ya. Jadi pada kasus dengan tali pusatnya itu menumbuk, ya, posisikan bagian apa namanya bokong ibunya itu diganjal, jadi lebih tinggi, ya, itu namanya posisi Trendelenburg. Kemudian diberikan oksigen, ya, pada pasien-pasien kalau seandainya itu datang ke rumah sakit, kemudian ketubannya pecah, tali pusatnya tiba-tiba menumbuk. Nah, kalau seperti itu, maka harus diposisikan Trendelenburg. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar tidak terjadi kompresi tali pusat. Harapannya dengan dilakukan posisi Trendelenburg, bagian terendah janin tidak akan menekan tali pusat, kemudian bisa segera dilakukan tindakan misalkan operasi seperti itu ya. Jadi pernah sampai saya itu masuk di dupnya apa namanya pasien itu ketika tali pusatnya menumbuk masih berdenyut, segera kita reposisi, kita posisikan Trendelenburg sampai pasien diantar ke OK, sampai tindakan operasi tidak kita lepas itu. Jadi kita sembunyi di balik dupnya pasien yang mau dioperasi itu ditutup di OK itu untuk mempertahankan agar tali pusatnya tidak terjepit gitu ya. Kira-kira ada bayangan? Kok lemes? Mbak. Nah, ya. Mbak, tadi nomor 20 tadi. 20. Ini. Oke. Berarti kalau untuk situ nggak ada tulisannya ketuban pecah, berarti kita anggap aja masih utuh gitu ya Mbak ya? Ya, jadi kalau memang di situ tidak ada apa air ketubannya sudah pecah, maka dianggap bahwa masih utuh gitu kan, tidak ada di sini lendir kan, ini keluarnya bukan air ketuban ya. Iya Mbak, matur nuwun. Ya, jadi ini jawabannya yang betul adalah D ya. Tiba nomor 21 ini 2 ya. Oh, maaf. Kita lanjutkan nomor 22. Seorang perempuan usia 27 tahun dengan G2P1, hamil 38 minggu, datang ke klinik bersalin, mengeluh kencang-kencang sejak pagi. Hasil anamnesis,
Ibu merasakan ingin menelan hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, DJJ juga normal. Dalam pemeriksaan dalam, pembukaan sudah lengkap, teraba sakrum, dan terdapat mekonium. Ketuban sudah pecah. Metode persalinan apakah yang harus dilakukan bidan sesuai dengan kasus tersebut? Mbak Nurul, apa Mbak Nurul? Jawabannya Mbak Nurul? C, Bu. Bra. Ya, ya. Jadi teknik persalinan sungsang semuanya ini Lofset, Moriso itu adalah termasuk cara pertolongan persalinan sungsang. Tapi untuk awal adalah dilakukan dengan cara BRA. Jadi dengan cara BRA itu kita membantu persalinan dengan cara kita menggenggam bokong bayi itu secara BRA, hanya melakukan elevasi ke atas, diharapkan tanpa melakukan manuver-manuver. Tetapi jika ternyata melahirkan setelah bokong lahir ternyata kesulitan melahirkan badan bayi atau lengan bayi, maka harus kita kombinasikan dengan teknik-teknik atau manuver yang lainnya. Kalau love set itu berarti melahirkan apa? Itu ada ya. Jadi metode pelaksanaan dalam persalinan dengan presentasi sungsang untuk melahirkan bokong itu memakai perasat BRA. Manual aid itu jika dengan BRA tidak bisa dikombinasi dengan melahirkan lengan pakai cara love set atau cara klasik atau cara Muller. Nah, itu berarti bukan perasat BRA tapi manual aid ya. Kemudian kalau love set itu berarti memutar badan bayi 180 derajat. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk melahirkan lengan dan bahu. Kemudian kalau ternyata sudah lahir, bokong sudah, bahu sudah, ternyata kepalanya macet. Nah, kalau kepalanya macet dilakukan dengan Moriso. Caranya bagaimana Moriso? Badan bayi menunggang di tangan kita seolah-olah seperti menunggang kuda. Kemudian jari telunjuk kita masukkan ke dalam mulut bayi ya. Kemudian kita bantu untuk melahirkan kepala bayinya itu gitu. Jadi kalau dilahirkan dengan cara BRA itu ya berarti benar-benar tanpa melakukan manuver yang lain, hanya melakukan elevasi ke atas itu. Tapi kalau sudah dikombinasi ada lobset, ada Moriso, berarti bayi dengan letak sungsang tersebut dilahirkan dengan cara manual aid ya. Jelas ya? Halo? Iya, Bu, jelas. Iya. Semangat, sudah mau tes kok ya. Kita lanjutkan ya, soal nomor 23. Seorang perempuan usia 20 tahun, G1 P0A0, hamil 40 minggu, datang ke RB jam 21, mengeluh perut mulus dan keluar lendir dicampur darah. Hasil anamnesis mengatakan cemas menghadapi persalinan. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, TFU 31 cm, kepala masuk 3/5, pembukaan serviknya 8 cm, selaput ketubannya masih utuh. Asuhan sayang ibu yang tepat diberikan pada kasus tersebut adalah apa, Mbak Mardiana? Memberikan dukungan emosional. Memberikan dukungan emosional ya, karena di situ datanya ibu mengatakan cemas ya untuk masalah nutrisinya. Tidak ada di situ disebutkan bahwa pasien belum makan, belum minum gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B ya.
asuhan persalinan sayang ibu kelas 1 meliputi memberikan dukungan emosional, ya, kemudian nutrisi, asupan nutrisi, mobilisasi, ya, sama penerapan pencegahan infeksi. Soal nomor 24. Seorang perempuan umur 33 tahun dengan G3P2A0, hamil 38 minggu, datang ke RP diantar suami, tidak melahirkan. Hasil anamnesis, ibu sudah memiliki dorongan mengejan. Kemudian, hasil pemeriksaan dalam diperoleh janin tunggal hidup, DCC baik, pembukaan 10 cm, ketuban positif, penurunan diod 4, kontraksi 4 kali, TBC-nya 2490 gram, sudah ada tanda gejala kala 2. Apakah tindakan pertama yang harus dilakukan bidan pada kasus tersebut? Mbak Rizky apa Mbak Rizky? Mbak Rizky ada? Mbak Kulefatul, kalau nggak ada. Amniotomi. Amniotomi, alasannya kenapa Mbak? Karena pembukaannya sudah lengkap, kepalanya juga sudah di HOT 4, ketubannya tapi masih positif. Jadi sebelum dilakukan pimpinan persalinan, kita lakukan amniotomi dulu. Betul, ya jawabannya A ya. Semuanya setuju ya. Sama setuju, Bu. Nomor 25. Seorang perempuan umur 24 tahun dengan G1 hamil 39 minggu datang ke klinik dengan keluhan mengeluarkan cairan jernih dari jalan lahir sejak 1 jam yang lalu dan berlangsung terus-menerus. Hasil anamnesis, ibu belum merasakan kencang-kencang dan belum mengeluarkan lendir darah. Hasil pemeriksaan kenaikan berat badan 23 kg, TTV dalam batas normal. Hasil pemeriksaan belum ada pembukaan. Untuk menunjang diagnosis tersebut, pemeriksaan laboratorium apakah yang bisa dilakukan oleh bidan? Mbak Nurul apa Mbak Nurul? Saya D, Bu. Nitrazin tes. Ya, atau tes lakmus ya. Jadi tes lakmus itu adalah untuk melihat apakah yang keluar air ketuban atau bukan. Nah, bisa kertasnya itu berwarna merah. Kalau dia betul ketuban akan berwarna merah, berubah warna menjadi biru ya. Nomor 26. Seorang perempuan umur 24 tahun dengan G1 hamil 39 minggu datang ke TPNP jam 8 dengan keluhan kencang-kencang dan mengeluarkan lendir darah. Hasil pemeriksaan TTP dalam batas normal, HIS-nya 3 kali 40 detik, DCC normal, pembukaan 5 cm, ketuban utuh. Penurunan kepala 3/5, sutura mudah terpisah. Apakah rencana tindakan yang dapat dilakukan bidan sesuai kasus tersebut? Mbak Ida apa Mbak Ida? Mbak Ida gak ada? Mbak Heryu? Apa Mbak? B ya, Bu. Pemantauan B. B. Ya, B BB. ya. Jadi ini karena pasien ini di PMP ya, kita tahu bahwa untuk evaluasi pasien infartu adalah setiap 4 jam sekali atau jika ada indikasi maka pemantauan permukaan serviks akan dilakukan pada jam 12 ya. Kalau A DCC dan kontraksi jam 10 salah kan ya, dia fase aktif, harusnya pemeriksaan DCC dan kontraksi tiap setengah
jam. Ya, begitu juga pemeriksaan nadi tidak 4 jam sekali ya. Ya, jadi patokannya adalah kartograf dilakukan untuk pemantauan persalinan, pembukaan serviks. Nah, ditandai dengan angka dengan silang, kemudian untuk masing-masing dilatasi 1 cm, pemantauan dilakukan setiap 4 jam sekali ya. Soal nomor 27. Seorang perempuan umur 30 tahun G2-P1 baru saja melahirkan anak bayi laki-laki dengan spontan di TPMP. Hasil pemeriksaannya tensinya normal, nadi normal, kemudian setelah bayi lahir dikeringkan dan diberikan pada ibu untuk dilakukan IMD. Bidan melakukan asuhan segera setelah bayi lahir dengan efektif untuk membantu melahirkan plasenta. Plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap, tidak ada laserasi jalan lahir. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan kasus tersebut? Mbak Nurul, apa Mbak Nurul? Masa seuterus, Bu. Masa terus, betul ya, bahwa manajemen aktif skala 3 adalah oksi, PTT, dan masase. Setelah plasenta lahir, maka dilakukan masase. Ya. Soal nomor 28, seorang perempuan usia 30 tahun melahirkan anak kedua 40 menit yang lalu di TPMP. Hasil anamnesis, ibu merasakan senang atas kelahiran bayinya. Hasil pemeriksaan, plasenta dilahirkan secara spontan dan baik, kemudian keduanya lengkap, tensinya normal, TFU 2 jari babosat, kontraksi lembek, kandung kemih penuh dan perdarahan positif aktif. Pemeriksaan HB 10 gram persen. Tindakan apa yang harus dilakukan bidan? Mbak Mardiana? Mengosongkan kandung kemih. Soalnya kan Ya. kandung kemihnya penuh. Iya, jadi kalau tidak ada keterangan kandung kemih penuh, jawabannya bisa dipilih melakukan masase, kan gitu ya. Tapi ketika ada tambahan di soal itu kandung kemih, maka harus dikosongkan terlebih dahulu. Nah, kadang-kadang karena teman-teman sudah pernah lihat soal ini langsung naik masase gitu ya. Padahal di soal ini ada tambahan kalimat bahwa kandung kemihnya penuh ya. Jadi harus teliti, harus jeli, jangan sampai terkecoh ya. Nomor 29, seorang perempuan usia 26 tahun P1A0 baru saja melahirkan anak pertamanya di PMP jam 10. Ibu bidan menyuntikkan oksitosin, kemudian hasil pemeriksaan TTV-nya normal, plasenta lahir lengkap, kontraksi uterus keras. Tindakan apa yang selanjutnya dilakukan oleh bidan? Apa yuk? Cek laserasi, Bu. Cek pasti jalan lahir. Ya, jadi ini sudah masuk kala 4 ya. Kalau kala 4 maka kita mulai mengecek laserasi ya, estimasi perdarahan, melakukan penjahitan, baru membereskan alat ya. Jawaban yang betul adalah D ya. Nomor 30. Seorang perempuan usia 24 tahun G2-P1 hamil 39 minggu sedang dalam proses persalinan di PMP. Hasil pemeriksaan tensinya kalau anggap normal ya. Hasil pemeriksaan dalam pembukaan lengkap kepala janin di dasar panggul. UUK di bawah simpisis dengan oksiput sebagai hipomuklion. Apakah mekanisme persalinan yang terjadi pada kasus tersebut? Apa yuk? Kalau ubun-ubun kecilnya sudah pas di bawah simpisis sebagai dengan oksiput sebagai hipomuklion. Apa ya?
Apa Mbak Khulaifatul? Iya Bu, sebentar. Bukaan lengkap. bukan. Ya. Mekanisme persalinan. Ukur-ukur kecil harus di bawah sintesis. Putaran Berarti apa? Di bawah sintesis. Ayo. Ya. Jadi kalau sudah kepala itu mencapai perineum ya kan ekstensi dulu ya. Saat kepala mencapai perineum, kemudian akan diefleksi ke arah anterior. Suboksiput melewati permukaan bawah simfisis pubis, kemudian kepala keluar mengikuti sumbu jalan lahir. Ya, pada ekstensi terjadi hipomuklion UUK di bawah simfisis. Berarti jawabannya ekstensi. ya, jawabannya adalah C ya. Kalau puterpaksi itu kan kalau seluruh puterpaksi luar itu adalah ketika seluruh kepala sudah lahir. Ya. Nah, itu kan kalau ekspulsi itu saat dia mau keluar ya. Nomor 31 ya. Soalnya setengah 8 ada bimbingan lagi nih. Agak dipercepat sedikit ya. Kurang 9 nomor lagi. Seorang perempuan usia 24 tahun dengan G1P0 parturian aterem datang ke Polines dengan keluhan mules sejak 4 jam yang lalu disertai lendir bercampur darah dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan tensi dalam batas normal, kemudian pemeriksaan abdomen teraba bagian terendah janin kepala, punggung kanan, palpasi perlimaan 2/5, DCC reguler, kemudian pembukaannya 7 cm, ketubannya masih positif. Pemeriksaan fisik tambahan apakah yang akan dilakukan pada kasus tersebut? Apa? Mbak Ida? Apa? Memeriksa his. Iya, betul ya. Jadi data untuk mendukung bahwa pasien itu infarktus itu ada selain TTV, ada HIS, ada CCC, dan ada VT ya. Data yang belum ada pada soal adalah memeriksa HIS-nya ya. Nomor 32, seorang perempuan usia 18 tahun G2P1A0 parturian aterem datang ke PMP didampingi keluarga dengan keluhan mules-mules sejak 3 jam yang lalu, disertai keluhan lendir bercampur darah dan air-air dari jalan lahir. Tanda-tanda vital dalam batas normal, pemeriksaan abdomen teraba bagian terendah janin adalah kepala, DCC-nya baik, pemeriksaan dalam pembukaan 5 cm, ketubannya negatif. Kemudian penurunan distation 0, tetapi klien tersebut belum menikah. Klien dan keluarga meminta bidan merahasiakan dari siapapun. Sementara bidan tersebut malah menceritakan pada suaminya. Pelanggaran kode etik apakah yang terjadi pada kasus tersebut? Apa? Mbak Dina? Halo? Mbak Dina ada? Nggak ada. Mbak Heryu? Apa Mbak? Iya, Bu, terhadap tugas. Iya, betul ya. Jawabannya adalah C ya. Jadi kewajiban bidan itu terhadap tugasnya. Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan pada kebutuhan klien dan masyarakat. Setiap bidan berhak memberi pertolongan dan mempunyai kewenangan dan malah mengambil keputusan ya, termasuk keputusan konsultasi dan rujukan. Kemudian harus
menjamin kerahasiaan pasien kecuali diminta oleh pengadilan ya. Ketika bertugas, bidan tidak dibenarkan menceritakan segala sesuatu yang diketahuinya kepada siapapun, termasuk keluarganya. Menghargai diri sendiri dan nilai-nilai profesi ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Lanjut soal nomor 33 harusnya 32 lagi. Seorang perempuan usia 22 tahun G1-P0 datang ke PMP merasakan mulus-mulus, bidan melakukan pemeriksaan, TTV dalam batas normal, abdomennya 30 cm, puki, HIS-nya 3 kali, DJJ-nya normal, kemudian VT pembukaan lengkap, ketubannya sudah negatif jernih. Pasien telah dipimpin persalinan 2 jam, tetapi bayi tidak kunjung lahir. Bidan memutuskan untuk merujuk pasien ke rumah sakit. Indikasi bidan merujuk adalah Mbak Servi. Apa Mbak? Lama persalinan ya, Bu. Apa? Iya, apa jawabannya? Lama persalinan, Bu. Iya, betul ya. Jadi pada pasien ini mengalami kala 2 lama. Pembukaan lengkap sudah 2 jam, tidak lahir, maka harus segera dirujuk ya. Soal nomor 33, seorang perempuan usia 25 tahun dengan P2A0 baru saja melahirkan bayinya di puskesmas 2 menit yang lalu. Telah diberikan oksitosin, kemudian dilakukan PTT selama 15 menit. Terlihat uterus globular dan keras, semburan darah dari jalan lahir dan pemanjangan tali pusat, tetapi plasenta belum juga lahir. Apakah tindakan yang dilakukan oleh bidan? Mbak Nurul, apa Mbak Rul? Bu, melakukan PTT. Penyuntikan oksitosin kedua, Bu. Betul Oh ya. iya, sudah Jadi ya benar. ini sudah 15 menit ya. Tapi plasentanya belum lahir, maka boleh dilakukan injeksi ulang oksitosin. Baru PTT lagi selama 15 menit. 15 menit. Kalau 30 menit plasenta itu belum lahir, berarti diagnosisnya adalah retensio plasenta. Kalau retensio plasenta, penata laksanaannya bagaimana? Kalau tidak ada perdarahan aktif, maka harus dirujuk. Kalau ada perdarahan aktif, maka harus segera dilakukan plasenta manual. Ya, jadi indikasi plasenta manual itu yang pertama adalah jika plasenta belum lahir setelah 30 menit dan diikuti dengan perdarahan aktif ya. Kalau tidak ada perdarahan aktif di PMP atau di puskesmas, jangan coba-coba melakukan plasenta manual. Karena bahayanya, resikonya kalau ternyata itu akreta, maka perdarahannya tidak akan berhenti dan akan membahayakan nyawa pasien ya. Jadi kalau 15 menit belum lahir, suntik lagi ya. Kemudian nomor 34, seorang perempuan usia 36 tahun dengan P4 A1 baru saja melahirkan 30 menit yang lalu di PMP. Pada kala 3 sudah diopsi kedua, tapi belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Hasil pemeriksaan TTP dalam batas normal, TFU 2 jari di atas pusat, kontraksi lemah, kandung kemih kosong, perdarahan aktif. Apakah tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Bisa manual plasenta, Kak, Bu. Salah? Manual plasenta. Iya, betul ya. Alasannya karena terjadi Perdarahan aktif. aktif ya. Kalau posisi pasien itu perdarahan aktif, kemudian kita
tidak manual tapi gopong rujuk, malah berbahaya, bisa tidak tertolong. Ya, jadi kalau perdarahan aktif segera dimanual, kalau tidak maka harus dilakukan rujukan. Ya. Nomor 35, seorang perempuan usia 32 tahun, P2A0 kala 4, hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. Setelah melahirkan plasenta, bidan melakukan pengecekan luka jalan lahir, didapatkan robekan mengenai sphincter, mengenai perineum sampai dengan otot sphincter ani. Derajat berapakah robekan tersebut? Derajat Di Berapa? 4, Bu, sampai 3 ya, Bu. Derajat- Ani, Ding. 3. Sebentar, Ani. 3. Derajat 4. 4 apa 3, Bu? 3. 3 ya. Kalau derajat 4 itu sampai putus sphincter aninya. Ya. Jadi derajat 3 ya jawabannya ya. Soal nomor 36. Seorang perempuan 24 tahun P1A0 telah melahirkan di rumah sakit dan mengeluh keluar darah dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan TTP dalam batas normal, TFU 2 jari bahu pusat, kontraksinya baik, perdarahan 150 cc. Terdapat robekan pada mukosa vagina sampai otot perineum. Apa rencana tindakan yang dilakukan oleh bidan? Mbak Dia, apa Mbak Dia? Delta, menjahit robekan pada jalan lahir. Nah, setuju ya semuanya ya. Karena ini masih derajat 2, jadi masih menjadi kewenangan bidan ya. Boleh menjahit. Soal nomor 37, seorang perempuan umur 30 tahun dengan P2A0, nifas 2 minggu, datang ke PMP dengan keluhan payudara nyeri, hasil anamnesis payudara tegang. Ibu bekerja dan di tempat kerja tidak tersedia pojok ASI. Hasil pemeriksaannya KU-nya lemah, tensinya suhu 38, payudara tampak penuh dan tegang, serta terdapat nyeri tekan. Apakah edukasi yang sesuai dengan kasus tersebut? Mbak Dina? Ada Mbak Dina? Ya ada. Mbak Heryu? Pengosongan payudara. Teknik Iya. pengosongan Nah, ya. payudara. Jadi pasien ini terjadi bendungan Bendungan ASI ya. ASI. Karena apa? Produksi ASI-nya banyak tapi tidak bisa dikeluarkan karena tidak ada pojok ASI di kantornya. Ya. Akhirnya payudaranya tegang, kemudian ada panasnya juga. Jadi harus diedukasi tentang teknik pengosongan payudara. Ya. Jawabannya pengosongan kan, Bu, ya? Dalam Jawabannya pengosongan. teknik pengosongan payudara. Kalau menyusui yang benar itu kan benar memang ya, tapi kan ini konteksnya bahwa ibu ini bekerja dan di tempat kerja tidak tersedia pojok ASI. Jadi diajarkan teknik pengosongan payudara meliputi kalau di rumah harus seperti apa, di kantor seperti apa gitu. Gitu. Jadi soal ini jawabannya berbeda karena dalam soal ini ada tambahan kalimat ibu bekerja dan di tempat kerja tidak tersedia pojok ASI gitu. Oke? Jawabannya adalah D ya. Kemudian
Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 35 tahun dengan P2A0, NIFA 10 hari, datang ke puskesmas dengan keluhan payudara bengkak dan tegang. Hasil anamnesis nyeri payudara, ASI tidak keluar lancar. Hasil pemeriksaan suhu 39, puting susu lecet, payudara kiri tampak merah dan mengkilap. Apakah diagnosis yang sesuai dengan kasus tersebut? Apa Mbak Mastitis, Rizky? Apa? mastitis. Mastitis ya, karena di situ sudah 10 hari ya. Kemudian payudaranya Nampak merah merah, dan mengkilap. mengkilap, suhunya naik, ada puting susu lecet ya. Jadi jawabannya adalah D ya. Umumnya hanya satu sisi payudara ya. Paling sering terjadi di minggu kedua dan ketiga postpartum ya. Nomor 39. Seorang perempuan umur 35 tahun dengan P4A0 melahirkan di puskesmas 2 jam yang lalu. Keluhan mengeluarkan darah dari jalan lahir. Hasil anamnesis KU lemah, tensinya 80/60, uterus tidak teraba, perdarahan 200 cc. Apakah komplikasi yang mungkin terjadi? Shock Apa? hipovolemik. Shock hipovolemik ya. Jadi shock ini disebabkan karena perdarahan ya. Kemudian dari tensinya sudah menunjukkan penurunan. Kemudian nadinya juga cepat. Ya. Terakhir nomor 40 ya. Nomor 40, seorang perempuan umur 20 tahun P1A0 melahirkan 4 hari yang lalu, datang ke PMP dengan keluhan nyeri payudara, sel anamnesis ASI keluar tidak lancar, bayi rewel. Ya. Kemudian kedua payudara bengkak dan keras. Apakah permasalahan yang sesuai dengan kasus tersebut? Apa jawabannya? Terjadi 4 hari, suhunya masih normal, payudara bengkak dan keras. Maka jawabannya adalah Bendungan payudara. apa? Bendungan payudara. Bendungan payudara. Ya, jadi kita tahu bahwa terjadinya bendungan payudara itu sekitar 3-5 hari. Karena apa? Pada usia 3-5 hari itu adalah puncak-puncaknya produksi ASI meningkat, sedangkan bayi masih belum seberapa minumnya. Akhirnya akan sering menyebabkan terjadinya bendungan ASI. Ya. Sudah cukup ya. Nah, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semoga hari ini membawa manfaat ya belajarnya. Terus semangat ya. Mungkin kalau yang tidak ikut P3K untuk belajar biar nggak lupa ya. Nah, karena sudah jam 7:30 lebih ya, mungkin teman-teman mau ikut bimbingan. Saya akhiri ya, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Matur nuwun, Bu wabarakatuh.